warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali pertemuan kita di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mengundang rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita bacakan satu suratul Fatihah di mana selamat kembali melaksanakan ibadah umrah Haji Osman. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampunkan dosa-dosanya dan dipanjangkan usianya dalam taat beribadah kepada Allah. Dan saya tak lupa terima kasih hadiah telah diberikan pada saya, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita sambung kajian kita yang tertunda tahun lalu setahun, iaitu bab ikhlas. Kita sudah sampaikan dalil-dalil Al-Quran tentang dalil ikhlas itu. Hari ini kita bincang dalil tentang hadis Nabi. Ya. Di antara dalil Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ya. Kamu tidak disuruh, kata Allah, menyembah. Tidak disuruh kamu menyembah Allah kecuali ikhlas. Itu bahasanya Allah. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa orang Geylang, katakan, kau tak payah buatlah kalau tak ikhlas. Itulah bahasa mudah. Kalau bahasa Allah, kami tak suruh engkau ibadah kecuali ikhlas, lembut bahasanya. Kalau bahasa pasar, kau jangan buatlah kalau tak ikhlas. Tuh, senang cakap. Jangankan Allah, kita sendiri sebagai suami, kalau isteri letak kopi, tontang, lontong, minum. Kita kalau tak ikhlas kau jangan buatlah. Aku kedai mamak $1 pun dia sopan lah. Mau minum apa, mau makan apa, lembut cakap. Engkau, aku dah kasih kau belanja, duduk sini semua, kau kasar dengan aku, kita marah. Artinya kita sendiri ingin diperlakukan ikhlas. Bagaimana kalau anak kasih duit, baling saja. Kau jangan tak kasih, kau tak ikhlas sama anak. Kita pun menuntut ikhlas dari orang. Apatah lagi Allah. Itu satu. Yang kedua, sebelum saya jelaskan dalilnya, kenapa Allah marah kita riak? Kenapa Allah marah kita ujub? Itu pertanyaan. Kita ibadah riak, kita ibadah ujub. Kenapa Allah marah? Karena kemampuan kita beribadah itu selalu kita ingatkan.
kemampuan kita beribadah, kesanggupan kita buat ibadah, itu murni karena hidayah Allah. Murni karena hidayah Allah. Yang dalam Al-Quran disebut dalam surah An-Nur 21, selalu saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula fadlullahu alaikum wa rahmatuhu mazakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan anugerahku, kata Allah, fadilahku dan rahmatku, takkan ada orang bersih selama-lamanya. Itu bahasa Allah. Kita bawa bahasa pasaran lah. Kata dalam bahasa pasaran, kalau bukan rahmat Allah, kau takkan jadi orang baik lah. Itulah bahasanya itu. Jadi kita boleh baik, boleh solat, boleh duduk di masjid, boleh datang ke majlis ilmu, bukan karena sehat, bukan. Kalau sehat banyak yang sehat, tapi tak datang. Bukan karena ada makan nasi biryani, bukan. Nasi biryani kedai mamak cuma $5 pun. Tapi hidayah inilah yang mengantarkan kita. Makanya kalau orang itu riak, Allah marah. Kenapa kau nak campur-campur pula? Itu satu. Ini saya kasih dalil dulu. Logik akal dulu. Ini air putih. Semua orang saya tanya, ini air apa? Air putih. Tak ada orang bilang ini air merah. Semua orang, ini normal, air putih. Tapi bila saya masukkan sedikit, setetes saja, air sirup atau air sirap, saya masukkan setetes saja, dia akan merubah warna dia. Lalu saya tanya, ini air apa? Ini macam air sirap. Tengok, padahal air itu setetes saja masuk, tetapi merubah warna air itu. Dia tidak murni lagi. Sama, ikhlas itu ibarat air putih. Masuk riak sedikit saja, dia tidak ikhlas lagi namanya. Dia jadi riak. Padahal riak sedikit je. Tapi dia tak sebut ikhlas lagi dah, kerana tercampur. Sama, ini air putih ikhlas. Masuk sedikit saja, setetes saja masuk. Air sirup. Ini air putih, air apa ji? Ini air sirap Ustaz. Apa? Jangan. Padahal masuk setetes saja. Merosak dia. Yang terakhir selanjutnya, iblis. Ini satu hal lagi yang kita ingat. Iblis itu dia punya misi, dia punya program bagus. Bagus menurut dia lah. Dia dah goda, tak mampu. Tak lut kata orang Melayu. Dia kasih last punya godaan. Okey, engkau buatlah ibadah. Buat. Kau umrah, buatlah umrah. Kau haji, buatlah haji. Kau salat, buatlah salat. Yang penting ibadah engkau Allah tak terima. Itu yang penting. Itu betul-betul senjata iblis. Kau nak buat salat-salat lah. Kau ngaji-ngaji lah. Yang paling penting Allah tak terima ibadah engkau. Macam mana? Itu ditiupkan riak tu. Dia tiupkan. Ada riak kenal. Inna yasir min riak syirik. Sedikit dari riak itu syirik. Ketika masuk riak itu sedikit, sudah. Iblis pun merdeka. Salam satu Malaysia. Itu. Happy iblis. Ya. Baik. Jadi kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak disuruh beribadah, tidak disuruh menyembah Allah kecuali ikhlas. Nah, dalil sabda Rasulullah SAW, hadis yang selalu kita dengar dalam kelas-kelas agama, yaitu hadis yang sahih muttafaqun alaih, yaitu innamal a'malu binniyat. Ini hadis populer sudah. Hampir semua kitab kita baca hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu pekerjaan tergantung dari niatnya. Wa innama liimrin ma nawa. Dan dia akan dikira tentang apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya dan ia akan dikira tentang apa yang diniatkan. Okey, saya stop dulu di sini.
bagaimana seseorang bersedekah tapi ditunjuk-tunjukkan pada orang. Kita jangan langsung menjustis, menghukum dia. Tunggu dulu. Ada orang bersedekah, tulis nama. Jangan cakap dia tulis nama. Jangan dulu. Ada dua kemungkinan. Jadi kita luas ngaji sikit. Jangan satu dia lah. Kenapa dia tulis nama? Tunggu dulu. Kalau dia tulis namanya, dia sebutkan namanya sekian-sekian, riak, ujub, itu salah. Tetap salah. Karena riak. Tapi kalau dia tulis namanya, dia sebut nominal berapa dia menyumbang dengan niat. Ini kembali pada tergantung niat. Dengan niatnya supaya orang lain ikut. Boleh. Jadi kita tak boleh menghukum orang. Tak ikhlas. Jangan. Dia saja tulis nama dia supaya apa? Dari Haji Usman $1,000. Haji ni pun terpancing. Aku ingat kau je boleh sumbang. Aku boleh. Aku kasih 1,000 juga. Okey. Itu boleh. Begitulah. Sama. Boleh tidak seseorang berzikir kuat? Dan boleh tidak seseorang berzikir pelan? Itu kan sama hukumnya nanti. Ada orang berzikir dalam hati dia. Ada yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para ulama mengatakan apa? Dia sama dengan sedekah. Kalau seandainya dia bersedekah, takut riak, takut ujub, sebaiknya sembunyi. Karena ada yang ditakutinya, rosak amalnya. Tapi kalau dia ingin sedekahnya diikuti orang lain, maka sebaiknya terang-terangan. Itu sama. Dia berzikir pelan-pelan, takut dituduh dia itu riak, takut dianggap riak atau ujub, dia pelan-pelan. Tapi seandainya dia berzikir kuat dengan niatnya orang lain ikut, boleh. Itu. Jadi kita jangan cepat menuduh orang, tergantung niat. Ya. Hadis ini saya sambung balik. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia mendapat kebaikan, mendapat perhatian dari Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, aw imra'atin yatazawwajuha, karena wanita yang dinikahinya maka dia dapat. Hadis ini sebab keluarnya hadis ini. Jadi kalau Quran disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis disebut asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis ini. Sebab-sebab dikeluarkan hadis ini. Ini waktu hijrahnya para sahabat dan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ternyata tidak semua yang hijrah karena Allah dan Rasul. Ini sebabnya. Ini ditanyakan, kenapa ada orang dia buka kedai di Mekah. Dia buka kedai kat Mekah, kedai runcit, kedai lah pokoknya. Pelanggannya ini semua pindah ke Madinah. Habis nak buka kedai macam mana? Pelanggan tak ada lagi. Akhirnya dia ikut pindah, bukan urusan agama, tapi nak buka dagang, buka kedai kat Madinah. Ini. Ada juga yang hijrah, kenapa? Makwa dia ikut pindah. Ini tunangan dia tu. Dia punya kekasih lah, buah hati, ikut hijrah. Kalau aku tak ikut, nanti orang kebas. Ini tak boleh jadi ni. Jadi dia ikut pindah, ikut hijrah kerana perempuan ini. Maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Maka keluarlah hadis ini. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat. Tapi kalau urusan bisnis, dagang atau perempuan, dia dapatlah perempuan tu, pahala tak ada. Saya harus minta maaf. Memang agak menjunam ke diri saya. Saya tak cakap orang, malas saya cakap orang. Saya harus hati-hati bercakap di sini. Jangan ada yang salah faham. Ustaz, ulama, itu jangan cakap jaminan surga belum tentu. Kalau dia buat kajian, buat sarahan, kena ini bahaya. Niatnya itu. Saya cakap harus lepas lah. Jangan kalau cakap ustaz sarahan, kena dia buat tak saya sampaikan. Saya sampaikan. Betul saya bilang. Kalau saya mengaji, membuat satu kajian,
menyampaikan dakwah, orang bayar apa. Itu sedih saya kadang-kadang. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai itu terdetik di hati. Makanya saya tidak pernah bertanya berapa dapat. Boleh tanya mana masjid. Bukan saya sombong, bukan lillahi ta'ala, tidak. Itu yang saya takuti. Atau orang bertanya dengan saya. Kadang orang tanya tuh, Ustaz nak bayar berapa? Tak bayar undang. Karena nanti merosak. Pertama, kenapa saya katakan begitu? Ini kita jujur. Kita kan yakin Allah yang kasih rezeki. Bukan ahli datang kuasa masjid. Allah yang kasih rezeki. Kenapa kita risau? Takut. Jadi, saya tak kira lah Ustaz pun kalau niatnya yang salah pun dia kena apa. Jadi jangan kita sarahan mengenakan jemaah aja pada dia. Hadis ni mengenakan dia buat tak tahu aja. Tak boleh. Bilal pun gitu. Allahu Akbar, $20. Kacau. Dia dapat duit tapi pahala jangan harap. Saya dapat duit tapi saya tak dapat pahala. Macam mana? Ya, saya tak buat apa saya kata orang. Saya akan sekarang hari ini saya akan tibai diri saya dulu. Itu bahasa kasarnya dulu. Saya tak cakap orang lain. Dan Ustaz tak berani macam ini saya cakap. Kalau saya buat kajian, buat sarahan, kena bayaran. Pertama saya malu dengan Allah. Berapa banyak Allah kasih saya umur, berapa banyak Allah kasih rezeki. Kau nak berhitung lagi ya? Itu kan apa saya nak jawab depan Allah nanti. Dan saya tak siap jawabnya. Jadi jangan mengaji untuk orang aja. Sesekali kenakan diri sendirilah. Ya, panas ni. Betul, kalau ustaz dengar dia panas tu. Sila-sila dia tak panggil lagi namanya. Tapi itu harus disampaikan. Kulil haq walau kana muran, kata Nabi. Sampaikanlah walaupun pahit kau rasakan. Imam pun begitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. $15 dapat. Kacau dah dia. Karena innamal a'malu binniyat. Satu pekerjaan tergantung dari niatnya. Kecuali dia sarahan, dia Bilal, dia imam, mengharap ridha Allah. Lalu Allah kasih, itu cerita lain. Bukan itu niatnya, itu paling penting. Itu paling penting. Nah, jadi sesuatu pekerjaan tergantung niatnya. Okey, sekarang ada masalah satu. Boleh tidak? Ini bicara niat dulu. Saya sampaikan dulu niat. Niat ini tempatnya di hati, itu diingat dulu. Niat ini tempatnya di hati, bukan di lisan. Macam usalli fardhu maghrib, usalli fardhu isya, usalli fardhu zuhri. Itu bukan niat. Bukan niat, tapi lafaz niat. Kalau ditanya saya, apakah Rasulullah pakai usalli? Tidak. Usalli Rasulullah pakai usalli fardhu zuhri? Tidak. Usalli fardhu maghrib? Tidak. Lalu dari mana diambil? Kan harus tahu juga. Kadang ada orang, ini bid'ah, sikit-sikit bid'ah, neraka semua. Yang harus dibincangkan satu. Usolli bukan niat, itu dulu satu. Sepakat. Ini baca usolli ini sebelum takbir atau sesudah takbir? Itu dibincang lagi. Ternyata sebelum takbir. Kalau sebelum takbir, apa masalahnya? Kan sebelum takbir. Itu masalah. Kadang-kadang orang menganggap usolli masuk dalam solat. Itu yang salah. Dia belum masuk dalam bab solat. Karena solat itu awalul takbir, akhirus salam. Diawali takbir, akhir salam. Kecuali Allahu Akbar usolli, baru masalah. Dia kan belum takbir. Kalau belum takbir kan belum solat. Jangankan baca usolli, ini belum takbir tau. Dia cakap dengan anak dia, kau nak keluar, kau kunci pintu Jangan tak kunci pintu tau, bapak nak sembahyang. Boleh tak? Boleh. Dia kan belum takbir. Boleh apa? Sebelum takbir dia cakap sama orang rumah dia, tadi kau masak dah padam air, api dah padam belum kat dapur tu? Macam berwangit lah. Boleh tak? Boleh. Kan belum takbir. Kalau cakap itu boleh, takkan usolli tak boleh bro. Ini masalah simple apa? Ini bukan masalah, kecuali dia masuk bab solat, itu satu. Itu logiknya. Yang kedua, dari mana diambil sumbernya? Dari kias. Ini. Bab sumber hukum mazhab Imam Syafi'i kan 4. Quran, sunnah, kias,
ijma'. Ini harus dipahami. Orang pakai cuma dua je tu. Ada yang dua je, Quran sunnah dia pakai, Quran sunnah dia pakai, ijma' dia tak pakai tau. Dia cakap dia pakai ijma', tapi bila Ramadan dia tanya, bila Ramadan? Tunggu nanti pengumuman sultan. Kau ikutlah tu. Itu sultan cakap dari ijma' ulama apa? Pandai pula dia ikut. Kadang-kadang dia pun lucu juga. Dia cakap tak ikut ijma' tapi dia tunggu TV kasih announce. Ya kan? Itu kan tunggu ulama juga pun. Dia cakap tak pakai kias. Pakai apa? Tak kias tak pakai. Kita tak pakai kias. Baik, kau fitrah pakai apa? Pakai duit. Nah, kias ni dari mana duit tu? Nabi fitrah pakai barang makan. Dah lagi kena juga. Jadi tak payah bincang lah. Dari mana kias ni? Dari haji. Kalau haji kan dilafazkan labbaik Allahumma labbaik. Kan ada tu. Labbaik la syarika lak labbaik. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau pergi haji boleh diucapkan, kenapa solat tak boleh? Itulah dikiaskan. Itu kiasnya, ya. Jadi ada hukum. Ya. Baik. Bicara tentang niat lagi. Ini banyak orang tidak tahu. Sekaligus menjawab soalan Najib tadi, tapi saya jelaskan dulu. Boleh tidak seseorang ketika sujud atau rukuk membaca ayat Quran? Itu dulu. Ternyata banyak yang tidak tahu. Boleh tidak ketika sujud, dia sujud Allahu Akbar, sujud lalu dia baca ayat Quran, atau ketika rukuk dia baca Al-Quran? Jawapannya tidak boleh. Karena jelas hadis Nabi, riwayat Muslim, Imam Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa intinya Rasulullah SAW melarang seseorang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Nah, sekarang kita tanya, kenapa dilarang? Kan mesti tanya. Kalau tak tanya, tak sedap pula. Kita kadang-kadang, tak boleh rukuk sujud, tak boleh. Tak boleh ya. Selesai. Bukan. Kita harus pandai menjawab. Kalau orang tanya, kenapa tak boleh? Kan baca Quran apa? Sujud baca Quran, takkan tak boleh. Begini, kata ulama, ni kata ulama bukan kata mamak. Mamak cakap lain, ya. Ni kata ulama. Ketika orang itu rukuk, ketika orang itu sujud, dia sedang menghinakan dirinya pada Allah. Maka jangan bawa Quran ketika menghinakan diri, karena Quran itu levelnya tinggi. Jangan bawa menghina pula dia, kata. Itu kata ulama. Ketika rukuk kan kita merendahkan diri pada Allah. Ketika sujud kan merendahkan diri pada Allah. Jangan kau rendahkan juga Quran. Itulah maksudnya. Itu. Jadi tidak dibenarkan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Lalu bagaimana kalau saya baca doa dalam sujud? Tapi doa itu ada dalam Quran. Maka berlakulah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Boleh, kata ulama. Kenapa boleh? Karena dia bukan baca Quran, sedang membaca doa. Itu dia. Minum Ustaz dulu supaya jangan serius sangat. Ya, jadi walaupun doa itu ada dalam Quran, tapi ketika dia sujud, dia bukan sedang baca Quran, dia sedang berdoa. Jadi dibolehkan. Nah, tadi ditanya ketika solat, selepas Fatihah saya baca ayat, apakah saya perlu baca bismillah lagi atau tidak? Kalau di pertengahan ayat, ulama mengatakan cukup membaca ta'awuz, dan memang perintah Allah ta'awuz dalam Quran, dalam hati ta'awuz, lalu sambung ayatnya langsung, kecuali surat At-Taubah yang tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak dibacakan bismillah dalam surat At-Taubah? Ini pun nak tanya juga. Kadang orang tanya, semua surat ada pakai bismillahirrahmanirrahim, tapi surat At-Taubah tak ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak ada? Kenapa tak boleh? Karena surat itu perbicaraannya tentang peperangan. Tentang rampasan, tentang pembunuhan. Itu bukan dasar Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Itu makanya tak pakai bismillahirrahmanirrahim. Karena pembicaraan dalam
surah Taubah itu bicara perang, bicara pembunuhan. Ya kan? Itu maka itu bukan Rahman Ar-Rahim Allah, tidak. Itu maka tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekarang saya akan cuba, kita cuba ajukan beberapa pertanyaan. Sejauh mana pentingnya ikhlas ini? Satu, pertanyaan pertama, ketika kita solat, ketika kita sedekah, ketika kita umrah, ketika naik haji, soalan pertama yang harus diajukan, apakah kita ingin diterima tak ibadah kita? Itu soalan pertama. Saya yakin kita sependapat semua ingin sekali diterima Allah. Maka tidak ada jalan lain, mesti ikhlas. Karena syarat mutlak untuk diterima Allah, ibadah itu mesti ikhlas. Ketika kita ujub, ketika riya, itu pasti ditolak. Pasti ditolak itu. Tergantung sekarang ini. Saya sholat, saya baca Quran, saya pergi haji, saya umroh. Apakah ingin ibadah ini diterima Allah atau tidak? Ingin. Maka saya tidak akan kasih peluang riya masuk. Saya tidak akan kasih peluang ujub masuk. Kalau saya kasih dia ruang masuk, habis sudah. Ditolak sudah. Duit habis, badan penat, ibadah kena tolak. Dosa pun dapat. Banyak rosak di sini. Itu satu. Yang kedua, ketika kita melakukan ibadah, solat kah, haji kah, umrah kah, apa yang kita minta dari Allah? Ridho Allah atau murka Allah? Jawapannya senang. Ridho Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali ikhlas. Hanya ibadah yang ikhlaslah yang Allah ridho. Kalau tidak ikhlas, Allah murka. Itu problem itu. Jadi jangan kasih ruang lagi. Jangan kasih peluang lagi. Yang ketiga, ketika saya buat sedekah, saya solat, saya puasa, saya haji, saya umrah, saya maukan pahala atau dosa? Jawapannya ingin pahala. Jawapannya ikhlas. Sebab ketika orang itu riya, ketika orang itu ujub solat, haji, sedekah, apa yang dia dapat? Satu, amalnya ditolak. Satu. Yang kedua, murka Allah dia dapat. Yang ketiga, dosa dia dapat. Sayang. Padahal tujuan kita mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga, ya kan? Ingin mendapatkan ridho Allah. Maka saya ingin katakan, tidak ada jalan lain. Ikhlas ini sangat penting. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya ingin mendapatkan ikhlas? Nah, itu dulu. Ikhlas ini berat, ya saya akui. Berat memang. Memang cakap senang lah. Cakap senang. Begini, ulama mengajarkan kita, kalau buka kitab, beberapa kitab tasawuf, ya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, banyaklah kitab-kitab tasawuf itu. Tidak ada jalan lain untuk supaya orang itu ikhlas dalam beribadah, bersihkan hati itu. Tidak ada jalan lain. Karena begini, sesuatu yang baik itu dia akan berada di tempat yang baik. Tapi sesuatu yang jahat, dia akan berada di tempat yang jahat, betah di tempat yang jahat. Satu contoh, kita insya Allah orang baik, ya insya Allah kita orang baik. Lalu saya ajak jemaah semua pergi diskotik, mau tak mau? Saya jom, mana diskotik? Kita nyanyi ke, karaoke ke, ya kan? Bagi mereka yang punya uang, berdang-sadang di nightclub. Bagi mereka yang tak punya uang, cukup berjoget di sini. Joget pun pasti tak mau. Kenapa? Karena tempat itu tidak baik. Tapi bagi seorang pelacur, dia suka tempat itu. Sebaliknya, pelacur kalau kita ajak ke masjid, dia tak suka. Sama. Ikhlas ini benda baik, khusyuk benda baik, tawaduk benda baik. Dia tidak akan masuk kecuali di hati yang baik. Kalaupun masuk, tak betah dia. Yakinlah saya, dia keluar.
maka bersihkan hati itu. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW ketika menerima perintah salat itu dibedah kalbunya, dibersihkan. Karena meletakkan khusyuk, ikhlas di situ. Oleh karena itu, bersihkan hati dengan apa? Zikir. Nabi mengatakan apa? Segala sesuatu itu ada pembersih. Kereta ada pembersih, baju kotor ada pembersih, karpet kotor ada pembersih. Nah, kalau hati yang kotor ada pembersih. Pembersih hati kotor apa? Zikir. Zikrullah. Ustaz, kenapa saya berat sangat berzikir, lisan berzikir susah? Nih, ingat, saya kasih 2 jawaban. 1, kenapa lisan berat berzikir? Allah, ingat zikir itu kalimat suci. Subhanallah kalimat suci, betul. Alhamdulillah kalimat suci. Allahu Akbar kalimat suci. Allah tidak mau pakai kalimat suci itu diucapkan oleh lisan orang yang kotor. Orang yang suka maki-maki, orang yang suka membohong, orang yang suka tipu. Allah tak mau pakai itu di sana. Hati-hati itu. Tak mau dia. Cakap bohong, suka ngutuk orang, cela orang, suka cakap maki-maki. Ini lisan kotor, Allah tak mau pakai. Tuh. Lisan kena bersihkan dulu. Sama hati ni, kalau kotor, itu ikhlas tak masuk. Maka dibersihkan hati dengan zikir. Tentu zikir qalbi dalam hati. Kalau zikir lisan yang bersih cuma lisan, hati tak bersih nanti. Zikir qalbi dalam hati, dia akan terasa begitu. Hati bersih. Kalau hati dah bersih, selesai. Orang kalau hati bersih, dia tidak akan pernah buruk sangka dengan orang. Semua orang baik, itu orang hati bersih. Tapi kalau hati kotor, ya Allah, orang beli kereta, dia beli penadol. Sakit kepala dia. Orang beli kereta, dia beli penadol. Kan heran. Orang beli Facebook, PTS, dia yang sejuk, kena malaria. Dia makan peramek pula lah. Kereta yang naik bukit, dia yang semput. Itu kan kena hati dengki. Hati kalau busuk, tak pernah anggap orang baik. Semua orang salah. Maka bersihkan hati itu. Jamaah yang berbahagia. Baik. Kita jangan pernah pedulikan apa kata orang. Kalau kita sudah ikhlas. Tapi kita peduli apa kata Allah. Kita jangan takut orang cela. Yang kita takut Allah yang cela kita. Itu penting. Jangan takutlah orang cela kita. Orang nak kata apa? Orang nak puji, silakan. Tak puji pun tak masalah. Tak berpengaruh. Ya? Yang salah itu kalau kita minta puji, salah. Tapi kalau orang puji, no problem, tak ada masalah. Ada satu hadis, ya? Hadis dari Muslim. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat badanmu, jasadmu. Allah tidak melihat luaranmu, bentukmu, tampankah, handsomekah, kayakah, Allah tak tengok. Yang Allah tengok hati. Allah memandang hati manusia, batin. Manusia memandang zahir. Bayangkan, renungkan, kalau isteri bercakap dengan kita, tapi muka pandang lain, macam mana perasaan kita? Kita bercakap, awak cakap pandang muka abang boleh? Dulu kan main lagi, kalau tak jumpa 3 hari, makan tak kenyang, tidur tak lena lah. Sekarang nak tengok muka pun tak boleh ke? Dulu kan main lagi, demi cintaku padamu, lautan api ku renangi. Lautan api direnangi. Pijak puntung rokok dah menjerit. Ini semua temberang. Dulu kan main, lautan api ku renangi. Bagi dia puntung rokok, saya nak tengok. Dia menjerit tak menjerit. Bukit gunung kan ku daki, lautan ku seberangi. Jangankan ke Kamboja, ke Ethiopia pun aku sanggup ikut kamu. Diajak pergi Pasiris tak tanda. Nak pergi Ethiopia konon. Semua temberang. Nah,
Bayangkan ketika isteri bercakap dengan kita, wajah pandang lain, kita tak terima. Betul. Sekarang bagaimana kita menghadap Allah lewat salat? Menghadap Allah, tapi hati kita lain. Macam mana? Allah marahlah. Kita salat, Allahu Akbar, wajah tu wajah. Cakap, aku hadapkan wajahku padamu ya Allah, tapi hati pergi jauh ni jam tak jam. Apa ni cerita jam tak jam? Besok petang ni tak jam lah. Dah lama tak lakin ni. Dah itu pula. Tapi aku hadapkan wajahku padamu ya Allah, tapi ingat tak pergi Johor, Gelang cukup lah. Gelang pun ada. Jadi ni Allah kecewa lah. Kerana Allah memandang batin. Maka saya katakan tidak ada jalan lain ketika solat, diingat betul. Apapunlah ibadah kita buat, apakah itu solat, apakah itu haji, apakah itu puasa, apapun sedekah, apapun, tiga sifat Allah ni terus menjadi sumber kontrol kita. Satu sifat al-basir, Allah melihat. Dimanapun Allah lihat kita. Dimanapun. Dalam solat Allah lihat, ya. Di luar solat pun Allah lihat. Maka tak ada tempat untuk kita sembunyi. Tak ada tempat. Itu sifat pertama. Yang kedua, sifat as-sami', maha mendengar. Dalam solat Allah dengar. Allah dengar kita menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Di luar solat, Allah akan dengar semua ucapan kita. Maka tak ada peluang untuk kita mencela orang lain. Kerana Allah dengar terus. Yang ketiga, sifat al-alim, Allah mengetahui. Allah tahu. Sehingga tak ada jalan lagi. Apa yang di hati kita Allah tahu. Nah, kita balik sekejap. Ulang balik, ikhlas. Ingat, yang tahu ikhlas atau tidak, riya atau tidak, cuma dua. Satu, Allah memang maha tahu. Yang kedua, yang punya hati kita. Orang lain tak tahu. Haji Usman tak tahu dia niat saya. Saya pun tak tahu niat dia. Kerana itu niat dalam hati. Jangan temberang lah. Aku tahulah niat dia. Tak ikhlas. Tak ikhlas. Kau janganlah. Sedangkan malaikat yang catat ni pun tak tahu. Jangan jadi kan ada Pak Haji temberang. Aku tahu niat dia tak ikhlas. Mana Pak Haji tahu? Sekilas ikan di laut dah tahu jantan betina. Igilah. Ikan di laut konon. Ajak pergi Batam mabuk. Tengok laut. Sekilas ikan di laut dah tahu jantan betina. Dia sendiri pergi laut mabuk. Nak tahu ikan di laut konon. Semua temberang, tak usah. Tidak ada yang tahu kita ikhlas atau tidak. Kalaupun dia cakap itu samar-samar. Aku agak mungkin lah. Tapi kalau dia kata aku yakin dia tak ikhlas, jangan. Yang tahu ikhlas tak ikhlas itu kita dan Allah yang maha tahu. Baik. Ada beberapa nasihat ulama. Pertama, nasihat Umar bin Khattab. Man khalasat niyatuhu kafahu Allah Ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Allahu Akbar. Ini nasihat Umar bin Khattab. Barang siapa mengikhlaskan niatnya, maka Allah akan mencukupi apa yang ia perlukan dalam hubungan sesama manusia. Ikhlas dalam berdagang, ikhlas. Bukan berarti tak beruntung, jangan salah faham pula. Jangan ikhlas, aku ikhlas dagang. Tapi untung, tak, aku ikhlas. Bukan begitu. Artinya kita menuntut keridhaan Allah di sini. Kalau kita ikhlas kepada sesuatu, nolong orang ikhlas. Artinya bukan mengharap pujian. Bukan mengharap balasan. Bukan. Maka Allah akan cukupi keperluan kita. Itu enaknya ikhlas ini. Ya? Itu enaknya ikhlas ini. Semua keperluan kita dicukupi oleh Allah. Yang kedua, ini bagus sekali. Nasihat dari Yaqub al-Maqfuf. Ia berkata, al-mukhlis may yaktumu hasanati kama yaktumu sayyiati. Bagus betul. Orang yang ikhlas itu ialah orang yang mampu menutupi kebaikannya sebagaimana ia mampu menutupi keburukannya. Kita boleh tutup aib kita. Kita memang sembunyikan aib kita. Kita sembunyikan
dosa kita, kita sembunyikan kesalahan kita, macam mana kita berusaha menutup aib kita, macam mana kita berusaha menutup kesalahan kita, begitulah kita berusaha menutup kebaikan kita. Itu kadang-kadang kan ada juga orang dia puasa, orang tak tahu dia puasa tau. Dia tak tahu, orang tak tahu dia puasa. Tapi tiba-tiba je dia tulis kat Facebook, walaupun berbuka dengan ikan masin, tapi terasa nikmat apalah kau. Kau tak tulis tak boleh ke? Dia nak bagi tahu aku puasa tau. Apa nak tulis? Padahal dia orang tak tahu dia puasa. Tapi ending dia tak sedap. Dia tulis kat Facebook, pakai alhamdulillah tu. Alhamdulillah, walaupun berbuka dengan ikan masin, tapi terasa nikmat. Pakai nama alhamdulillah, tapi kau sebenarnya riak. Kenapa kau sebut itu? Itu iblis punya permainan dasar. Kalau kita tak hati-hati, memang kena perangkap lah. Ya, mudah-mudahan. Sekali lagi saya katakan, jangan pedulikan apa kata orang, tapi pedulikanlah apa kata Allah. Jangan takut celaan orang, tapi kita takut celaan Allah. Ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi Sabtu depan. Kita akan bahas tentang Sabtu depan apa lupa saya. Oh, bukan. Oh, persaudaraan karena Allah. Persaudaraan karena Allah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ya Allah. Tunjukkan ya Allah yang benar itu memang benar, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu, dan tunjukkan ya Allah yang salah itu memang salah, berilah kami kekuatan untuk meninggalkan kesalahan itu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami duduk bersimpuh di rumah-Mu ya Allah, mengangkat tangan kami, walaupun kami sadar bahwa tangan yang kami tadahkan ini tangan yang banyak berdosa kepadamu, tangan yang banyak bermaksiat kepadamu. Tapi kami tak punya tangan yang lain untuk kami tadahkan. Kami pun sadar dan insaf ya Allah bahwa lisan yang memohon ini, lisan yang selalu berkata maksiat, lisan yang jarang berzikir menyebut namamu, lisan yang jarang baca Quran. Namun kami tak punya lisan yang lain ya Allah untuk memohon kepadamu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar dan kami insaf, kami bukanlah hamba-Mu yang terbaik, namun kami sedang berusaha untuk menjadi hamba yang baik. Amin, ya oleh karena itu ya Allah, kami mohon di rumah-Mu ini ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Allah, untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang baik. Sudah terlalu banyak dosa-dosa kami ya Allah, sudah terlalu banyak kesalahan kami ya Allah. Malam ini kami mengadu kepadamu ya Allah, beri kami peluang ya Allah, beri kami kesempatan ya Allah untuk memperbaiki diri kami. Anugerahkan kami ya Allah, anugerahkan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Bukakan kami pintu taubat dengan sebenar-benar taubat ya Allah. Beri kami peluang bertaubat sebelum ajal kami sampai ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami insaf, semakin banyak hari kami lewati, semakin dekat kami pada hari kematian. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ketika ajal kami sampai, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi kami ya Allah, orang tuanya yang masih hidup, Engkau panjangkanlah usianya dalam taat beribadah kepadamu. Bagi kami ya Allah, yang orang tuanya telah meninggal dunia, sekarang terbujur kaku di pusara, kami jujur ya Allah, ketika orang tua kami hidup, kami kurang berbakti kepada beliau, kami belum sempat membahagiakan beliau,
Oleh karena itu malam ini kami angkat tangan kami ya Allah. Sungguh ya Allah, sungguh rindu kami terhadap senyum orang tua kami. Rindu kami akan belayan tangannya. Sungguh ya Allah, jangan kau azab orang tua kami. Jangan siksa dia ya Allah. Kami sayang dengan dia. Sungguh kami rindu mak bapak kami. Kami rindu belayannya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburnya bagaikan taman-taman surga ya Rabb. Masukkan ia ke dalam hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Allah, pertemukan kami dengan kedua orang tua kami Allah di surga yang penuh nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.